أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. An-Nisa ayat ke-26. Saya telah menyajikan terjemahan ayat ini sebelumnya dan saya juga telah menyajikan arti leksikografis dari berbagai kata dari ayat ini. Sekarang saya akan menyajikan berbagai aspek tafsir untuk ayat ini, insya Allah. Masalah pertama yang telah dijelaskan dalam ayat ini berkaitan dengan menahan diri dari menikahi hamba sahaya perempuan. Banyak penafsir yang mengartikan ayat ini bahwa terbukti dari gaya ungkapan ayat ini, kita tidak dianjurkan menikah dengan hamba sahaya perempuan. Ini adalah orang-orang yang sama yang juga berpandangan bahwa boleh memperlakukan pelayan wanita seperti biasa setelah menikah dengan seseorang, yaitu melakukan hubungan suami istri dan sebagainya. Dan ini persis sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi menyatukan kedua hal ini tampaknya tidak masuk akal, bahwa Anda mungkin memiliki semua jenis hubungan dengan seorang pelayan wanita seperti yang dilakukan dengan istri, namun dengan istri mereka, namun tidak memberikan hak kepadanya dan bahkan tidak menikahinya selama mungkin. Ini adalah kontradiksi yang serius dan sangat mencengangkan untuk mengaitkan hal-hal semacam ini dengan para ulama terkemuka. Oleh karena itu, satu hal yang dapat difahami dalam pembelaan mereka adalah bahwa menurut pandangan mereka, yang dinikahi oleh laki-laki tersebut bukan budaknya, melainkan orang lain. Dan jika laki-laki itu menikah, dia harus berusaha untuk menikahi wanita merdeka. Dan jika tidak memungkinkan baginya untuk menikah dengan wanita merdeka, maka dia harus menikah dengan seorang budak wanita. Ini adalah pandangan dan alasan yang mereka nyatakan bahwa budak wanita memiliki peringkat yang lebih rendah daripada wanita merdeka, dan seseorang dapat mengalami banyak kerugian dengan menikahi seorang budak wanita. Gagasan atau kesimpulan ini sama sekali keliru. Terbukti secara tegas dari ayat ini bahwa Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan antara hamba sahaya perempuan dan perempuan merdeka dalam hal status dan pangkat. Oleh karena itu, mungkin ada alasan lain untuk menjelaskan gaya ekspresi ini. Namun menurut saya adalah salah besar untuk menegaskan bahwa Allah Ta'ala telah menganggap perkawinan dengan seorang hamba sahaya sebagai sesuatu yang rendah, salah, dan menganggap anak-anak hamba sahaya tersebut sebagai hina. Ayat ini akan membuktikan bahwa hal ini salah, tetapi dalam hubungannya dengan pendapat yang dikaitkan dengan ayat ini, banyak ulama telah mengungkapkan pandangan mereka sendiri dan mengomentari ini satu persatu dan telah menerima gagasan ini karena lazim di masyarakat pada masanya. Seorang sarjana akademik seperti Hadrat Imam Razi dan orang-orang yang menyelidiki hal-hal dengan sangat rumit telah disesatkan oleh hal ini. Dia pada dasarnya mewarisi pandangan itu dari generasi ke generasi bahwa budak wanita lebih rendah statusnya, bahwa seseorang dapat melakukan apapun yang mereka suka kepada sahaya perempuan, mereka tidak memiliki hak dan seterusnya.
dan bahwa anak-anak yang mereka lahirkan akan dipandang rendah. Oleh karena itu, ingatlah bahwa komentar atau pandangan Imam Razi yang akan saya kemukakan di hadapan Anda adalah pandangan-pandangan yang secara alami ia kembangkan sebagai akibat dari apa yang lazim pada saat itu di masyarakat. Jadi, terlepas dari kecerdikan dan kecerdasan yang luar biasa, beliau telah menjadi korban dari kesesatan pada masanya. Sekarang, setelah pengantar singkat ini yang pada dasarnya saya sajikan untuk Hadrat Imam Razi, karena hal-hal yang dia katakan aneh tetapi ini adalah pandangan yang lazim pada masanya, beliau mengatakan menahan diri dalam menikahi hamba perempuan setelah mengutip ayat وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا. Beliau berkata, Al-ayatu dhallah ala tahzirim min nikahil ima'i wa annahu la yajuzu li'iqdamu alaihi illa inda dhururah. Karena membaca teks bahasa Arab dan kemudian membaca terjemahan bahasa Urdu dapat memakan banyak waktu, oleh karena itu saya hanya akan menyajikan terjemahan bahasa Urdu dari teks bahasa Arab seperti yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya juga memiliki teks Arab asli di sini bersama saya. Ayat ini mengisyaratkan untuk menahan diri dari menikahi hamba perempuan. Dengan kata lain, hal itu tidak mendorongnya, tapi mematahkan semangatnya. Menikahi hamba sahaya wanita hanya dibenarkan pada saat dibutuhkan. Menahan diri dari menikahi hamba sahaya perempuan selama mungkin, tetapi jika Anda diharuskan, maka Al-Quran menyatakan untuk menikahi seorang hamba sahaya dengan kondisi khusus. Alasan menikah dengan hamba sahaya wanita yang telah disebutkan adalah sebagai berikut. Anak-anak mirip dengan ibunya dalam keadaan merdeka atau perbudakan. Artinya, jika seorang ibu adalah budak, maka anak-anak juga akan menjadi budak. Demikian pula hak orang yang menikah dengan hamba sahaya perempuan dan hak anak-anaknya menjadi rendah. Ini adalah gagasan yang lazim di masyarakat Arab dan orang-orang Yahudi secara khusus memperkuat gagasan ini sampai tingkat yang tinggi. Anak-anak seseorang hamba sahaya dianggap hina dan rendah, dan diyakini bahwa mereka tidak dapat menerima warisan spiritual apapun. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting. Ini bukan hal yang biasa. Apakah itu Hadrat Imam Razi atau siapapun dalam hal ini, siapapun yang membuat kesalahan besar seperti itu tidak dapat luput dari perhatian dalam keadaan apapun. Karena ini memiliki hubungan yang signifikan dengan sejarah Islam atau harus saya katakan dengan sejarah para nabi. Oleh karena itu, hal yang saya jelaskan sekarang adalah salah satu hal yang sangat penting. Ia mengatakan bahwa anak seorang hamba sahaya akan dianggap hina dan ini akan merugikan orang yang menikah dengan budak perempuan karena dia akan memiliki atau ditinggal anak-anak yang akan selalu lebih rendah derajatnya. Imam Razi menyatakan bahwa budak wanita perlu keluar dan bertemu atau berbaur dengan laki-laki. Dalam kasus seperti itu, setelah dia berterus terang dengan laki-laki, dia akan sering menjadi terbiasa melakukan hubungan terlarang yang tidak dapat diterima dengan laki-laki. Jadi poin lain yang diangkat di sini adalah setelah menikah, dan konotasi ini tercakup dalam hal ini, bahwa setelah menikah dia menjadi istri Anda yang sah dan tetap menjadi pelayan wanita juga. Jadi dia bertindak seperti keduanya secara bersamaan dan sebagai akibatnya lebih banyak peluang atau contoh hubungan terlarang disajikan kepadanya. Kemudian sambil mendasarkan argumentasinya pada fakta bahwa seorang perempuan dapat menjadi istri sekaligus pelayan, ia mengatakan hak tuan atau sebagai pemilik lebih tinggi dari hak suami. Lihatlah dari mana hal ini dimulai dan lihat kemana arahnya. Anda perlu memahami latar belakang hal ini. Sebenarnya, ini disebutkan dalam kaitannya dengan tawanan perang, di mana ketika tawanan perang atau tawanan wanita ditangkap, ketika suatu bangsa atau seseorang menyerang Anda akan memperlakukan mereka sebagaimana mereka akan memperlakukan Anda, seandainya mereka menguasai Anda. Jadi, karena hanya ada dua cara yang tersedia bagi perempuan untuk membebaskan diri, baik wali atau suaminya atau orang-orang dari bangsanya membayar fidyah untuk membebaskannya seperti kebiasaan dan dalam kasus seperti itu. Tidak ada muslim yang berhak memelihara wanita itu. Jika kaumnya menelantarkannya, maka karena tanggung jawab yang ada pada
penangkapnya, yakni untuk merawatnya, ada ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan seseorang untuk berhubungan dengannya meskipun dia sudah memiliki suami. Dia tidak lagi tetap menjadi seorang muhsinah atau wanita yang sudah menikah karena sang muhsin atau orang yang mula-mula menikahinya akibat berperang praktis tidak menganggap dirinya cukup pantas untuk memelihara, menegakkan, dan melindungi ikatan perkawinan dengan istrinya tersebut. Kedua, ketika dia memiliki kesempatan untuk membebaskannya, dia tidak dapat membebaskannya. Oleh karena itu, bagi perempuan yang demikian, tidak ada syarat kecuali dia belum diceraikan atau tidak diberikan izin. Dia tidak boleh menikah lagi. Dan sampai perkawinan itu tidak terjadi, dalam jangka waktu itu menurut saya terbukti dari Al-Quran bahwa boleh dilakukan hubungan perkawinan dengan tawanan perang. Saya akan membahas ini secara terpisah nanti dan menjelaskan di mana dan bagaimana ini terbukti. Untuk saat ini saya ingin menyebutkan bahwa Hadrat Imam Razi telah mengangkat masalah ini berdasarkan fakta bahwa hak majikan lebih tinggi dari hak suami. Di sini kami mengacu pada seorang suami yang tidak lagi menjadi suami seperti itu. Sekarang setelah menyeretnya lebih jauh, para cendekiawan muslim mengajukan dalil bahwa bahkan dalam keadaan normal, seorang budak dapat secara bersamaan menjadi milik tuannya dan suaminya. Tetapi dalam kasus seperti itu, anak-anak itu akan menjadi milik siapa? Ini adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan dan sangat bertentangan dengan sistem pernikahan dalam Islam. Gagasan ini menghancurkan keamanan yang diberikan Islam untuk melindungi anak-anak dan untuk menyucikan keturunan mereka. Oleh karena itu, pengertian tersebut hanyalah merupakan produk dari pandangan seorang ulama yang bermuara pada pandangan lain, dan seterusnya, hingga pandangan mereka terus menjadi bagian dari keimanan generasi demi generasi. Dan pandangan seperti itu menjadi sangat kuno, sehingga generasi mendatang bahkan tidak merenungkan apakah hal-hal ini memiliki dasar untuk berpijak. Ini menjadi semacam ijma atau keputusan bulat. Setiap orang selalu memiliki pandangan seperti itu dan selanjutnya, orang-orang dari generasi mendatang juga mempercayainya. Untuk hal seperti ini terjadi adalah fenomena alam dan sifat manusia sebenarnya dapat menerima dengan cara ini secara alami. Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang dalam keadaan bingung dan tiba-tiba wahyu membuka matanya. Demikianlah Hadrat Masih Maud alaihissalam yang selama jangka waktu tertentu meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam telah naik ke langit. Beliau alaihissalam sedang mempelajari Al-Quran dengan sangat mendalam tetapi masih mempercayai hal itu. Namun ketika Tuhan mengguncang dan memberitahu beliau melalui wahyu bahwa tidak, Nabi Isa telah wafat. Lalu tiba-tiba semua ayat Al-Quran itu mulai muncul di depan beliau yang tidak bisa diartikan apapun selain fakta bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Jadi apakah itu Imam Razi atau imam lain dalam hal ini? Bagi mereka untuk mengubah pandangan mereka dari yang umum pada saat itu dan yang diterima dari generasi ke generasi tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Memang ketika hal tersebut menggetarkan seseorang atau ketika ada persyaratan yang lebih relevan, maka seseorang terpaksa memikirkan kembali dan memeriksa kembali pandangan mereka. Jadi hal aneh yang dikatakan Hadrat Imam Razi ini adalah sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan sifatnya yang mulia. Tetapi saya menjelaskan latar belakang mengapa kesalahan ini dibuat olehnya. Jadi pokok bahasan yang diangkat oleh Hadrat Imam Razi adalah hak majikan lebih utama daripada hak suami. Dengan demikian, istri seperti itu tidak bisa lagi tersedia bagi suaminya seperti wanita merdeka. Mungkin saja suaminya sangat membutuhkannya pada waktu tertentu, tetapi dia mungkin tidak berdaya karena pembatasan dan paksaan yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Sekarang, ini adalah pandangan yang sangat aneh, sehingga membuat orang tercengang melihat bagaimana bahkan para ulama terkemuka menerima pandangan seperti itu hanya karena hal itu lazim pada masanya. Pandangan bahwa seorang majikan memiliki hak penuh atas hambanya sebagai pemiliknya, dan seorang hamba yang menjadi muhsina atau wanita yang sudah menikah setelah pernikahan, Al-Quran menyebutkan sebagai muhsina.
atau tuan mungkin memiliki semua jenis hubungan dengannya, dan hak yang dia miliki atasnya lebih tinggi dari hak suaminya. Jika suaminya berteriak dan memanggilnya untuk datang, dia tidak bisa pergi kepadanya tanpa meminta izin majikannya. Jika tidak, hukuman atau had atau hukuman yang ditetapkan oleh Tuhan akan diamanatkan kepadanya. Jadi, itu adalah salah satu kepercayaan yang salah yang lambat laun mengarah pada konsep seperti itu. Kemudian dia menyatakan, dan ini sekali lagi adalah gagasan absurd lainnya. Setiap kali seseorang membuat kesalahan, kesalahan itu pasti akan menciptakan ratusan kesalahan lagi selanjutnya. Jika landasan utama diletakkan bengkok, maka seluruh struktur akan tetap bengkok saat seseorang membangunnya lebih jauh ke langit. Imam Razi berkata, kemungkinan majikan menjual pelayannya kepada seseorang. Jadi dia mungkin telah menikahkannya dengan satu orang tetapi kemudian menjualnya ke orang lain. Apakah Anda memperhatikan, Dr. Sahib? Berhati-hatilah dalam hal ini. Jadi sekarang ulama telah memperkenalkan masalah baru dan itu adalah masalah menjual budak. Mereka menuduh bahwa menjual budak mirip dengan dia bercerai. Kata talak atau talak mungkin pernah disebutkan di suatu tempat, tetapi pada dasarnya itu berarti bahwa dia dibebaskan dari hak apapun kepada suaminya. Jadi ketika seorang tuan menjual budaknya, dia kemudian dibebaskan dari semua hak yang dia miliki kepada tuannya sebagai budak. Intolako berarti seseorang dibebaskan. Sekarang kata perceraian digunakan dalam kedua konotasi, itu digunakan dalam konotasi bebas dan dalam konotasi suami yang bercerai dan berpisah dari istrinya. Jadi sekarang karena kata ini digunakan dalam kedua konotasi, sebuah masalah telah muncul dan itu adalah bahwa penjualan seorang budak sama dengan perceraiannya dan oleh karena itu jika dia dijual, haruskah budak wanita yang bercerai itu pergi dengan suaminya atau menolak untuk pergi sama sekali? Dengan kata lain, karena dia dijual, dia juga dianggap bercerai dengan suami yang dinikahinya. Jadi, sekarang apa yang harus dia lakukan? Apakah ia harus kembali kepada suami yang dianggap telah diceraikannya? Jadi, dia menikah dengan seorang pria, tetapi majikan sebelumnya memicu perceraian mereka dengan menjualnya. Kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima ini dalam pandangan mereka, tuan kedua, yakni kepada siapa pelayan dijual, dapat mengambil budak dan anak atau anak-anaknya untuk tinggal di tempat lain. Seorang anak yang pertama dan terutama milik suaminya juga dapat diambil oleh tuan kedua kepada siapa budak itu dijual. Ini akan menjadi tindakan yang lebih menyakitkan. Jadi, lihatlah kesulitan yang dialami oleh para cendekiawan malang ini. Sekarang, ada masalah lain yang diangkatnya yang benar-benar bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Ia berkata, mas kawin seorang budak adalah milik rakyat majikannya. Dengan kata lain, ketika seseorang menikah dengan seorang budak wanita dan memberinya sesuatu sebagai mahar, itu menjadi milik majikan wanita tersebut. Jadi berbeda dengan wanita merdeka, suami tidak dapat mengambil mahar yang diberikan kepadanya. Juga tidak dapat menarik kembali pilihannya sendiri untuk mengambil sesuatu sebagai mahar. Mengingat alasan ini, Allah Ta'ala hanya mengizinkan menikahi hamba perempuan dalam keadaan istimewa. Pandangan Imam Razi ini tidak dapat diterima dalam segala hal. Setiap kata dari pandangan ini dapat disangkal dan itu karena ini adalah pandangan yang sepenuhnya bertentangan dengan kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Ini adalah pandangan yang dia warisi dari generasi sebelumnya, sehingga dia menyajikannya apa adanya. Apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Dan barang siapa di antaramu benar-benar tidak mampu membiayai pernikahan dengan perempuan-perempuan merdeka yang beriman, maka menikahlah dengan apa yang dimiliki tangan kananmu dari sahaya-sahaya perempuan yang beriman. Wallahu a'lamu bi'imanikum. Dan Allah mengetahui tentang keimananmu. Ba'dukum min ba'd. Sebagian kamu masih ada pertalian dengan sebagian yang lain. Semua ulama termasuk Imam Razi sepakat dengan fakta bahwa
Dalam gaya ekspresi ini, Tuhan yang Maha Kuasa tidak membedakan antara perempuan merdeka dan budak wanita. Siapa yang memiliki tingkat keimanan sekian yang telah Tuhan anugerahkan kepada seseorang, ini adalah sesuatu yang hanya dapat diputuskan oleh Allah. Oleh karena itu, mengatakan bahwa wanita mukmin lebih baik daripada budak wanita mukmin adalah sesuatu yang telah ditiadakan oleh Al-Quran dan semua ulama sepakat akan hal ini. Inilah maksud dan makna sebenarnya dari ayat ini. Allah yang Maha Kuasa adalah zat yang menentukan keadaan atau tingkat keimanan seseorang dan bukan manusia siapapun. Jadi, jika ada wanita mukmin, hanya Allah lah yang lebih tahu apakah budak mukmin atau wanita mukmin yang merdeka yang lebih baik. Ba'dukum min ba'd. Sebagian kamu masih ada pertalian dengan sebagian yang lain. Sementara berbicara tentang ayat ini, para ulama telah menulis bahwa hal ini mengacu pada seluruh keturunan Adam sebagai satu. Berarti bahwa Anda semua telah lahir dari nenek moyang yang sama, dan asal sejati Anda adalah satu dan sama yang mengarah ke Adam. Jadi, tidak ada perbedaan antara budak dan wanita merdeka. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, "Fankihuhunna bi'izni ahlihinna." Tentu saja, yang dimiliki oleh orang lain, pemiliknya adalah wali atau penjaga sebagaimana seorang ayah adalah wali putrinya. Jadi, Tuhan berfirman, "Nikahilah mereka dengan izin tuan mereka." Tidak boleh terjadi si budak itu milik seseorang dan orang lain menikahinya tanpa persetujuan walinya. Alasan mengapa hal ini tidak mungkin adalah karena dua persyaratan yang bersamaan akan menjadi bertentangan, yaitu kewajibannya terhadap majikannya dan kewajibannya untuk memenuhi hak-haknya kepada suaminya dalam perkawinan. Oleh karena itu, izin dari wali atau penjaga adalah wajib. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kedua situasi ini tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain. Ketika wali memberikan persetujuannya untuk pernikahan budaknya, dia dibebaskan dari semua tanggung jawab yang dia miliki kepada tuannya. Sekarang dia akan menjadi milik suaminya. Ketika seorang wanita bebas diberikan persetujuan dari ayahnya untuk menikah dan menjadi milik pria lain, sang ayah tidak lagi memiliki hak atas dirinya kecuali hak untuk diperlakukan dengan baik dan dermawan olehnya. Dan ini merupakan kewajiban atas semua anak untuk orang tua mereka. Di samping itu, ia berutang hak-hak yang menjadi hak suaminya setelah menikah dan menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak suaminya. Sang ayah tidak berhak ikut campur dalam hidupnya. Memang, jika dengan cara saling pengertian sang ayah terlibat untuk mengadakan rekonsiliasi, maka itu soal lain. Akan tetapi, menurut hukum Islam, sang ayah tidak berhak ikut campur dalam urusan putrinya yang dengan sengaja dinikahkannya dengan orang lain. Jadi, inilah makna dari ayat di mana Allah menyatakan, "Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna." Maka berikanlah kepada mereka mahar mereka dengan layak sebagai perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya. Di manakah dikatakan untuk memberikan mahar mereka kepada tuan mereka atau kepada wali mereka? Dikatakan untuk memberi para wanita mahar mereka. Tidak disebutkan memberikan mahar mereka kepada wali mereka dimanapun dalam ayat ini. Jadi, karena ini hanyalah ide-ide yang terbentuk sebelumnya, dan ketika seseorang mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ide-ide atau pandangan-pandangan seperti itu, pandangan-pandangan yang awalnya cenderung ke arah itu menjadi semakin tertanam kembali dalam pikirannya. Ghair musafihat, bagaimana mereka bisa menjadi muhsinat atau suci jika mereka masih menjadi milik tuannya juga. Di sini muhsinat mengacu pada istri yang mengikat dirinya dalam ikatan pernikahan dengan suaminya, dan ini menandakan bahwa hubungan mereka benar-benar dibentengi. Sekarang, dia dibentengi di bawah perlindungan suaminya dan di bawah batasan pernikahan dengan suaminya. Dan sekarang majikan sebelumnya tidak berhak mencampuri urusan mereka dengan cara apapun. Jadi, saya telah menjelaskan hal ini berdasarkan ayat ini. Hal mendasar yang harus diingat di sini adalah bahwa ayat Al-Quran benar-benar jelas dan pasti. Apakah seorang wanita adalah budak atau bukan? Begitu dia menikah, dia masuk ke dalam ikatan pernikahan dengan suaminya. Dia berada di bawah perlindungannya dan dia menjadi kepercayaannya. Tidak ada yang berhak mengambilnya dengan cara, kondisi, atau bentuk apapun.
Artinya, tidak ada yang berhak melanggar hak-hak yang telah ditetapkan syariat untuknya. Apakah Anda paham? Topik ini telah dibahas oleh a'immah lainnya dengan cara yang berbeda. Pemilik biasanya adalah wali untuk seorang budak wanita dan pelayan dan budak laki-laki. Sehubungan dengan ini harus dipertimbangkan untuk hal-hal lain apa yang berasal dari itu. Jadi, kontradiksi yang tercipta sebagai akibat dari konsep kepemilikan ganda adalah sesuatu yang Al-Quran sebut sebagai fasad atau perselisihan. Dikatakan bahwa jika ada Tuhan lain selain Allah yang telah menciptakan alam semesta dan memiliki hak penguasaan, setiap Tuhan akan menganggap diri mereka lebih tinggi dari yang lain, dan itu akan menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta. Dengan demikian, konsep perselisihan dan kekacauan yang disebutkan dalam Al-Quran sangat erat kaitannya dengan konsep kepemilikan ganda ini yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan apapun. Ajaran Al-Quran yang sangat bertentangan dengan kekacauan dan yang disajikan sebagai bukti keesaan Tuhan dengan jelas menetapkan bahwa jika ada lebih dari satu tuan atau pemilik, maka pasti akan menimbulkan kekacauan dan gangguan, dan tidak ada kesimpulan lain yang bisa ditarik selain itu. Jadi, apakah Al-Quran akan menimbulkan kekacauan di setiap rumah yang mengizinkan adanya dua majikan dari seorang budak wanita yang saling memperebutkan dia? Atau bahkan jika mereka tidak bertengkar, akankah Al-Quran mengizinkan seseorang untuk merebut hak orang lain? Ini tidak dapat terjadi dalam keadaan apapun. Allama Abu Ali At-Tabrasi menyatakan bahwa Al-Muhsinat mengacu pada perempuan merdeka. Ini adalah sesuatu yang telah dibahas di antara pandangan-pandangan yang dipegang oleh Syiah A'immah, diriwayatkan oleh Imam Muhammad Baqir. Saya percaya beliau adalah orang yang sering dikutip berkaitan dengan mut'ah, yakni keyakinan Syiah. Ya, baiklah. Apa nama lainnya? Beliau dikenal dengan nama Imam Baqir. Ada yang mengatakan, ada seorang imam bernama Imam Baqir Majlisi yang menyusun Biharul Anwar. Huzur bersabda, bukan, itu orang lain. Itu bukan seorang imam. Private Secretary Sahib mengatakan, Huzur mengacu pada seorang imam Syiah. Huzur bersabda, memang, ada nama lain untuk Imam Baqir, Abu Ja'far atau Ja'far Siddiq. Private Secretary Sahib mengatakan Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir. Huzur bersabda, sesungguhnya Abu Ja'far Muhammad, dialah yang saya maksud. Beliau adalah ayah dari Imam Ja'far Shadiq. Beliau juga dikenal sebagai Abu Ja'far. Mohon diperiksa untuk pastikan. Abu Ja'far Muhammad Baqir lebih dikenal sebagai Imam Baqir. Seseorang pernah bertanya kepada beliau, apakah seseorang harus menikah dengan seorang budak? Beliau menjawab, tidak, kecuali hanya ketika kebutuhan yang mendesak. Dikutip juga oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa zaman sekarang ini laki-laki merdeka tidak perlu menikah dengan budak. Saya percaya ini mungkin menyinggung mut'ah jika tidak. Mengapa hal ini tidak diperlukan di era tertentu? Tetapi argumen yang beliau kemukakan setelahnya tidak ada hubungannya dengan mut'ah, melainkan sesuatu yang lain. Beliau mengatakan bahwa taul mengacu pada mahar, dan inilah argumennya. Katanya, saat ini mahar wanita merdeka sama dengan mahar budak, atau bahkan kurang dari itu. Artinya, era seperti itu terjadi di mana mas kawin seorang budak wanita meningkat dibandingkan dengan mahar seorang wanita merdeka. Dalam beberapa kasus, itu akan meningkat. Jadi, dalam kasus seperti itu, untuk menghemat uang, sepertinya tidak ada alasan untuk menikah dengan budak. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa di antara kebutuhan-kebutuhan untuk menikah, tampaknya aspek mahar menjadi satu-satunya hal yang diperhatikan orang ketika akan menikah. Tentu saja ada perbedaan lain antara wanita merdeka dan budak wanita. Terbukti dalam sejarah bahwa beberapa budak menjadi putri dan ratu. Tuhan menganugerahkan hikmah yang luar biasa kepada mereka, dan Tuhan memberkati mereka dengan keindahan yang sedemikian rupa sehingga di mata raja tak satu pun dari anak-anaknya yang sebaik mereka. Jadi, mengingat kata taul, para ahli hukum ini telah membatasi diri mereka pada konsep uang dan kekayaan dan membuat argumen bahwa karena seseorang dapat menikah dengan wanita merdeka, mereka membuatnya tampak seperti berdagang domba dan kambing. Jika bisa membeli kambing yang lebih murah,
Lalu apa perlunya membeli kambing yang lebih mahal? Seolah-olah semua kambing atau dalam hal ini wanita adalah satu jenis. Ada banyak perbedaan antara wanita yang berbeda dan Al-Quran juga menyebutkan hal ini. Al-Quran menyatakan sehubungan dengan Rasulullah SAW bahwa jika Anda benar-benar menyukai kecantikan seseorang dan Anda melihat bahwa kecantikan seseorang luar biasa lebih baik dari yang lain, bahkan kemudian Anda harus mengikuti syarat-syarat yang disebutkan dalam syariat dan tidak berpaling dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika Anda bertemu dengan calon pasangan, jangan mengutamakan kecantikannya, tetapi utamakan derajat ketakwaan dan keimanannya. Kemudian bersamaan dengan aspek iman, ada keindahan karakter seseorang seperti akhlak yang baik, perangai yang baik, kecerdasan, dan gaya bicara seseorang. Kadang-kadang, budak sangat sopan dalam sifat-sifat seperti ini. Mereka dilatih dengan sangat baik. Mereka santun dalam arti bahwa mereka diajari rasa hormat. Ada suatu masa ketika menjadi kebiasaan bahwa para intelektual yang paling terkemuka termasuk penyair, penulis, ahli silsilah, dan ahli di bidang ilmu lainnya akan mengajar dan memberikan segala jenis pengetahuan kepada para budak wanita. Sedemikian juga sehingga para budak akan menjadi aset yang tak ternilai karena pengetahuan, moral yang baik, dan ketajaman mereka. Jadi, ini semua adalah hal-hal yang sudah sewajarnya menjadi bagian dari sejarah. Artinya, karena hal-hal ini adalah bagian dari sifat manusia, hal itu dapat disaksikan dalam sejarah. Jadi, yang ingin saya jelaskan adalah bahwa dengan mengacu pada ayat ini, hanya berbicara tentang aspek uang sama sekali tidak masuk akal. Ini adalah konotasi yang lebih luas atau ekstensif dari kata taul yang terungkap, dan pada kenyataannya, dalam urusan perkawinan, semua hal ini berada di bawah subjek iman ketika seseorang melihatnya dari perspektif ini. Allah lebih mengetahui siapa yang memiliki derajat tinggi dalam keimanan. Allah Ta'ala telah mengaitkan iman dengan amal seseorang sedemikian rupa sehingga semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka amalnya akan semakin indah. Jadi, kita harus membaca kata iman atau iman dengan konotasi ini mengingat bahwa iman seseorang wanita merdeka dan seorang hamba perempuan tampaknya memiliki sifat yang sama. Namun Allah Ta'ala tidak hanya berbicara tentang tingkat keimanan yang tampak. Allah Ta'ala mengetahui bahwa setiap orang berbeda-beda tingkat keimanannya. Sejauh menyangkut tingkatan iman, ba'dukum min ba'd. Sebagian kamu masih ada pertalian dengan sebagian yang lain. Tetapi tidak ada signifikansi dalam hal ini. Hal yang penting adalah siapa yang telah unggul dan maju imannya dan bagaimana seseorang memperindah akhlaknya. Ini harus menjadi masalah yang sedang dibahas. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda untuk mendahulukan keimanan seseorang, di mana subjek seorang wanita merdeka atau budak tidak disebutkan sama sekali, Rasulullah bersabda untuk melihat iman seseorang dan bukan pada garis keturunan dan pangkat keluarga seseorang. Maka sehubungan dengan melihat keimanan seseorang, saya menjelaskan kepada orang-orang ketika mereka bertanya kepada saya tentang hal ini, dan saya menjelaskan dalam surat bahwa kata din adalah kata yang sangat luas, dan kata ini mengandung konotasi akhlak yang sangat baik karena seseorang tidak dapat menjadi religius atau setia tanpa moral yang baik. Tingginya tingkat keimanan Rasulullah SAW didasarkan pada tingginya tingkat akhlak beliau. Semakin tinggi akhlaknya, semakin tinggi imannya. Dengan demikian, konotasi akhlak mulia tercakup dalam kata din. Tentu saja, keyakinan dan iman yang teguh serta berbagai bentuk ibadah semuanya termasuk dalam konotasi ini. Tetapi mengabaikan aspek akhlak yang baik dan hanya fokus pada ibadah bukanlah iman yang sejati. Karena jika seseorang benar dalam ibadahnya, maka akhlak orang itu pasti akan baik. Menurut pandangan saya, ayat ini harus difahami dalam keterangan ini. Sangat jelas. Tuhan menyebutkan iman dan kemudian berkata, Wallahu a'lamu bi'imanikum ba'dukum min ba'd, fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Sekarang setelah pernikahan terjadi, majikan tidak lagi memiliki kepemilikan atas budak. Oleh karena itu, para mufassir Syiah juga cenderung mempercayai konsep ini dan memperkenalkan gagasan-gagasan yang aneh dan tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa perkawinan dengan seorang budak ketika seorang wanita bebas tersedia tidaklah sah.
Sekarang, masalah pernikahan yang dibatalkan ini akan berlaku secara luas untuk banyak kasus lainnya. Hadrat Ibrahim alaihissalam menikah dari sebelumnya dan kemudian beliau juga menikah dengan seorang hamba sahaya setelah itu juga. Jadi, itu berarti pernikahan keduanya batal. Selain beliau alaihissalam, dua istri Hadrat Yakub mengajukan hamba perempuan mereka sebagai lamaran pernikahan kepadanya. Dan beliau kemudian benar-benar menikahi mereka. Sehingga seluruh keturunannya menjadi haram kalau begitu. Dan ini adalah sesuatu yang bisa pergi terlalu jauh. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa topik ini perlu diberi makna khusus. Dan seluruh topik tentang menikahi budak harus dijelaskan dan difahami dengan baik. Oleh karena itu, dikatakan bahwa pernikahan dengan seorang budak wanita tidak sah, kecuali dalam keadaan di mana wanita tersebut memberikan persetujuan. Nampaknya dengan menambahkan kalimat ijab kabul, mereka berusaha menjaga kehormatan para nabi. Dalam pernikahan, ketika suami ingin menikah lagi, baik itu budak wanita atau wanita merdeka, syarat meminta izin dari istri pertama tidak ditemukan dimanapun dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sepertinya ini dikatakan untuk melindungi kehormatan nabi-nabi sebelumnya, tetapi tidak ada dalil untuk ini sama sekali. Dalam Alkitab, meminta izin istri tidak disebutkan. Tidak dikatakan dimanapun bahwa Hadrat Ibrahim alaihissalam atau Hadrat Yakub alaihissalam meminta izin dari istri mereka. Istri mereka menawarkannya sebagai hadiah. Lantas, dari mana konsep meminta izin itu berasal? Tidak perlu meminta izin. Jika Hadrat Ibrahim alaihissalam ingin menikah lagi, ingat bahwa konotasi meminta izin tidak berlaku dalam arti meminta izin menikah untuk kedua kalinya, melainkan berlaku dalam arti meminta izin dari walinya dalam keterangan malakiyat, kepemilikan. Dan Al-Quran telah menyebutkan hal ini di sini. Wajib meminta wali atau penjaganya, dan itu tidak harus istrinya. Oleh karena itu, dua hal yang telah dicampur adukan oleh orang-orang ini harus dijelaskan dengan jelas. Seseorang harus meminta izin, tetapi ini hanya berlaku untuk izin wali. Jika kebetulan istrinya adalah wali pembantu, wali budaknya, maka ia harus meminta izin istrinya sebagai wali. Jika tidak, tidak ada ketentuan yang mengharuskan izin istri pertama. Karena mencampurkan kedua hal ini bersama-sama, dia mendapatkan sesuatu yang sepenuhnya salah. Dia mengatakan bahwa izin istri pertama diperlukan bahkan jika budak itu milik orang lain. Jadi saya menjelaskan kepada Anda bahwa tidak ada bukti yang diberikan untuk ini dan juga tidak ada dasar untuk ini. Kemudian ia berkata, jika setelah meminta izin, seorang wanita merdeka menjadi istri seseorang dan seorang pelayan wanita juga menjadi istri seseorang, wanita merdeka tersebut akan menghabiskan 2 hari dengan suaminya dan budak wanita akan menghabiskan 1 hari bersamanya. Secara bergantian, Syed Makbul Ahmad Sahib Dehlwi telah menulis ini dalam terjemahan Al-Qur'annya yang berjudul Qur'an Majid Mutarjim. Poin lain juga telah dikemukakan oleh Hadrat Imam Razi sehubungan dengan apa yang telah dikatakan olehnya. Beliau berkata, dilarang menikah dengan seorang kitabiyah. Menurut Hadrat Imam Razi, izin yang diberikan dalam Al-Quran untuk menikahi seorang wanita Kristen yang termasuk dalam kategori ahli kitab tidak diperbolehkan karena dia adalah seorang musyrik atau penyembah berhala. Sekarang, ini adalah diskusi yang sama sekali berbeda dan sangat penting. Saya juga telah membicarakan hal ini sebelumnya. Al-Quran tidak mendasarkan larangan apapun untuk menikahi seorang wanita Kristen yang secara praktis mengembangkan syirik dalam dirinya. Padahal, sebenarnya keyakinan awal yang dianut para nabi yang sesuai dengan kitab itulah yang dijadikan dasar. Jadi, jika seseorang yang mengasosiasikan dirinya dengan kitab itu mengembangkan semacam syirik dalam dirinya, mereka tidak dapat dinyatakan sebagai musyrikin atau penyembah berhala. Jika argumen-argumen ini diterima, itu akan menciptakan banyak perselisihan dan kekacauan di kalangan umat Islam karena ada banyak sekte Muslim dan ada ratusan juta pengikut yang tergabung dalam sekte-sekte tersebut yang secara praktis terlibat dalam syirik yang jelas. Mereka menyembah orang suci yang telah meninggal, mereka meminta doa dari jiwa mereka, menggantung lonceng di pohon untuk keberuntungan, mereka memiliki ulama yang dapat menangkal mata jahat, sementara ulama lain dapat menyembuhkan penyakit tipes dan ada berbagai ulama dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Ada beberapa yang dapat memberikan jaminan kepada pasangan dengan anak perempuan atau laki-laki. Bahkan ada yang membuat komunikasi telepon dengan Allah Ta'ala dan mereka seharusnya benar-benar berbicara kepada Tuhan
dan meneruskan informasi. Apakah saya memberitahu Anda tentang ini sebelumnya? Seorang ibu Ahmadi dari Lahore pernah menceritakan hal ini kepada saya. Dia sering bergaul dengan orang-orang yang sangat terhormat dan kelas atas untuk waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, wanita non-Ahmadi dari kelas atas menikmati kebersamaannya. Jadi suatu kali, seorang wanita dari keluarga yang sangat terhormat dan kelas atas, saya tidak ingin menyebutkan namanya di sini, tetapi ia berkata kepada wanita Ahmadi ini bahwa saya akan pergi ke pir sahib atau ulama, saya karena ingin meminta doa untuk mendapatkan anak. Apakah kamu mau ikut? Ia berkata, ya, ayo pergi. Saya akan mendapatkan kesempatan untuk melihat apa yang terjadi. Kejadian yang dia lihat terungkap di depan matanya adalah sebagai berikut. Wanita itu bertanya kepada ulama itu bahwa, Pir Sahib, saya belum memiliki anak laki-laki atau perempuan. Berbicaralah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk saya, dapatkah saya mendapatkan seorang anak laki-laki? Ulama kemudian meletakkan tangannya ke telinganya seperti ini dan menelepon Allah Ta'ala dan bertanya, Ya Allah, saya ulama ini dan itu. Assalamualaikum, apakah ada anak laki-laki di atas sana atau tidak? Benarkah? Tidak ada anak laki-laki yang tersedia. Nyonya Ahmadi mengatakan bahwa saya sulit mengendalikan tawa, ada ketidaktahuan, sehingga bahkan orang terpelajar yang mencapai peringkat tinggi dalam istilah duniawi, istri mereka yang terpelajar yang sering bepergian ke London dan Amerika ternyata menjadi sebegitu bodohnya. Kemudian wanita itu meminta sesuatu yang lain kepada ulama, dan kemudian ulama tersebut berkata kepada Tuhan, Ya Allah, lakukan sesuatu, wujudkan sesuatu. Ketika tindakan semacam ini menjadi lazim, bagaimana orang bisa menyebut orang seperti itu sebagai bangsa monoteistik? Orang-orang musyrik memiliki akal sehat di dalamnya. Tetapi di sini bahkan tidak ada sedikit pun akal sehat yang tersisa pada orang-orang ini. Ketidaktahuan dalam hal syirik telah menyebar secara berulang. Namun pernikahan dengan ahli kitab dibolehkan karena kitab ini bersih dari segala macam syirik. Ajaran yang disosialisasikan dengan mereka adalah Alkitab atau Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan, dan ini adalah kitab yang paling sempurna. Maka kadang-kadang, karena keberkahan kitab dan sebagai akibat mengasosiasikan diri dengan kitab itu, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat tidak ditangani secara tegas. Namun nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada saya tentang ini, saya menjelaskan kepada mereka bahwa tidak hanya ada satu faktor yang harus diperhatikan. Di sini yang dimaksudkan adalah jika Anda melakukannya, yakni menikah dengan ahli kitab, maka hal itu tidak dianggap haram di sisi Allah. Namun bagaimana pendapat Anda tentang makanan tertentu yang mengandung unsur najis di dalamnya, yang menimbulkan penyakit tetapi juga diperbolehkan untuk dikonsumsi? Apakah Anda akan makan sesuatu yang dapat menyebabkan tifus atau penyakit lainnya? Jadi, ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, ada instruksi yang jelas dari Rasulullah SAW di hadapan kita, di mana beliau menyatakan bahwa seseorang harus melihat keimanan calon pasangannya. Jika tidak, dia mungkin menghadapi masalah di kemudian hari dan mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, dalam urusan perkawinan, keimanan seseorang wanita lebih utama daripada apakah dia dari ahli kitab atau bukan. Ada beberapa wanita Hindu yang bukan Muslim, tetapi mereka dengan tegas mengaku bahwa mereka mengikuti kepercayaan monoteistik dan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam syirik. Mereka tidak membaca syahadat dan menjadi Muslim, tetapi dalam pandangan saya, karena berkah dari keyakinan mereka kepada Tuhan, mereka menjadi pasangan yang berpotensi cocok untuk dinikahkan, dan mereka tidak melakukannya demi pernikahan. Saya sering menerima surat dari banyak wanita Hindu yang dengan rahmat Allah Ta'ala telah menjalin hubungan dengan jemaat kita melalui MTA. Saya menerima surat dari mereka di mana mereka menyebutkan bahwa hati kami bebas dari syirik yang dilakukan oleh orang tua kami. Kami dipaksa oleh keadaan dan kami tidak dapat secara terbuka bergabung dengan Islam seperti itu. Bagaimanapun, ingatlah kami dalam doa-doa Anda. Kami percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, saya jelaskan bahwa soal tauhid dan syirik itu tidak serta-merta merupakan sesuatu yang harus selalu dikaitkan dengan nama agama tertentu. Ada agama monoteistik dan mungkin terdiri dari orang-orang musyrik, dan ada agama musyrik yang dapat mengembangkan orang-orang monoteistik. Beginilah cara Allah Ta'ala yang Maha Kuasa terus memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam.
Ketika mempelajari ayat yang sedang dibahas, Allamah Abu Ubaidillah Al-Qurtubi telah memahami arti yang sama sekali berbeda dari ayat tersebut dalam tafsir Al-Qurtubi dibandingkan dengan Hadrat Imam Razi. Beliau berkata, "Wallahu a'lamu biimanikum," artinya Allah mengetahui semua yang kamu nyatakan dan sembunyikan. Kamu semua termasuk ke dalam keturunan Adam, dan orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini sangat benar, dan inilah yang telah saya jelaskan di hadapan Anda juga. Orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu adalah orang-orang yang paling terhormat di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, jangan merasa malu menikahi seorang budak wanita meskipun dia telah menjadi tawanan Anda untuk sementara waktu, atau bahkan jika dia memiliki kekurangan atau cacat ini dan itu. Ada peringatan dalam kata-kata ini dalam arti bahwa kadang-kadang iman seorang hamba perempuan lebih besar daripada perempuan merdeka. Sekarang, pada saat ini, Hadrat Imam Razi sendiri mengatakan sesuatu yang benar dan sesuai dengan makna sebenarnya dari Al-Quran. Ba'dukum min ba'din wa a'lamu annal hikmata fi dzikri hadhil kalimah annal Arab kanu yaftakhiruna bil ansar. Hikmah di balik pernyataan ini adalah bahwa orang-orang Arab juga dulu bangsa bangga dengan kebangsawanan dan garis keturunan mereka. Tuhan yang disebutkan di sini adalah karena Allah Ta'ala tidak memandang hal-hal tersebut, yakni kemuliaan dan keturunan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa selama masa jahiliyah prasejarah, ada kebiasaan tentang 3 hal: untuk mencibir keluarga lain dan garis keturunan mereka, untuk membanggakan bangsawan mereka sendiri, dan berdoa untuk hujan sambil menggunakan bintang sebagai pertanda. Dan orang-orang tidak akan meninggalkan praktik ini bahkan setelah mereka menerima Islam. Di zaman jahiliyah prasejarah, orang akan memandang Ibnul Hajin, artinya seorang anak yang ayahnya adalah orang merdeka dan ibunya adalah seorang hamba yang hina. Demikianlah mengingat amalan-amalan orang-orang dari masa jahiliyah prasejarah, Allah yang Maha Kuasa menetapkan petunjuk ini sebagai suatu kehinaan bagi mereka. Jadi dia secara terbuka membantah argumen yang dia buat pada awalnya dan mengatakan bahwa anak dari seorang budak wanita tidak akan tercela atau lebih rendah, dan dia tidak akan diperlakukan dengan penghinaan dengan cara apapun, karena arti sebenarnya dari ayat ini adalah bahwa semua perbuatan musyrik manusia dari zaman jahiliyah prasejarah telah berakhir sekarang, dan konsep Ibn Hajin tidak ada lagi, seperti yang dihibur oleh orang-orang sebelumnya. Di manakah referensi itu dalam kaitannya dengan Hadrat Maria Qibtiyah? Signifikansi khusus dari hal ini yang saya sampaikan di hadapan Anda dalam kaitannya dengan Hadrat Ibrahim sangatlah singkat. Sangat penting untuk memahami masalah ini. Ini adalah salah satu hal terpenting yang harus difahami, dan yang lebih penting, tanpa memahami arti sebenarnya dari hal ini, itu akan tidak menghormati kemuliaan Rasulullah SAW. Dan selain itu, poin yang sangat intelektual yang kita peroleh dari kehidupan Rasulullah SAW dalam kaitannya dengan subjek ini akan lolos begitu saja dari kita. Pertama dan terpenting, pidato Rasulullah pada saat Fatah Makkah yang dikenal sebagai Hajjatul Wida harus diingat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, hazabal ahzaba wahdah. Dengarlah, untuk semua masalah kesombongan, semua jenis balas dendam, dan semua jenis uang darah ada di bawah kakiku, karena aku menginjak-injaknya. Wahai orang-orang Quraisy, Allah telah menghapuskan kesombongan yang dimiliki orang-orang pada masa jahiliyah prasejarah, dan kehormatan atau kemuliaan yang dimiliki orang-orang tentang keluarga dan garis keturunan mereka. Setiap orang berasal dari keturunan Adam, dan Adam lahir dari tanah. Ini adalah konotasi dari ba'dukum min ba'd yang dijelaskan oleh Rasulullah secara terbuka dan jelas dalam khutbah terakhirnya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akrabakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Rasulullah menyampaikan ayat ini, wahai manusia, wahai kaum Adam dan wahai kaumku, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, min zakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian sangat mengenal.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang aturan ini akan selalu berlaku sebelumnya, dan akan tetap seperti itu di masa depan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Sekarang Hadrat Maria Kiptiah merupakan istri dari Rasulullah SAW, memiliki seorang budak. Hadrat Ibrahim yang merupakan satu-satunya putra yang lahir dari Rasulullah dan yang hidup untuk waktu yang singkat dikandung oleh Hadrat Maria. Itulah sebabnya saya sebutkan sebelumnya bahwa hal ini memiliki makna yang luar biasa untuk itu. Tidak pantas bagi mufassir manapun untuk mengatakan bahwa menikah dengan seorang hamba sahaya tidak dianjurkan karena anak atau anak-anak yang akan dikandungnya akan tercemar oleh masyarakat. Apakah Anda paham? Hadrat Maria Kiptiah adalah seorang hamba sahaya dari Rasulullah SAW dan tidak terbukti apakah beliau menjadi bebas karena pernikahannya atau apakah beliau menjadi bebas karena kelahiran anaknya. Karena ada perintah lain yang mapan dari Islam bahwa jika seorang hamba sahaya mengandung seorang anak, hamba itu tidak tetap menjadi hamba seperti itu, melainkan menjadi wanita bebas dan menjadi setara dengan seorang istri dengan hak-hak yang seharusnya. Jadi, itu adalah ajaran yang tegas dari Allah Ta'ala yang telah dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran, di mana jika Anda memiliki hamba sahaya di bawah perintah ma malakat aimanukum, dan dalam kaitannya dengan Rasulullah SAW, Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa konotasi dari persembahan atau pemberian seorang hamba juga termasuk dalam hal ini. Jika seseorang menawarkan seorang hamba sahaya kepada orang lain, maka orang tersebut dibolehkan untuk menikahinya, dan pernikahan itu tidak akan berdampak atau mempengaruhi aturan dalam memiliki hingga 4 istri. Tetapi bagaimana juga jika tidak memiliki kepastian mutlak, tetapi kami paling yakin bahwa nikah atau pernikahan Rasulullah SAW benar-benar terjadi dengan Hadrat Maria, dalam arti di mana tidak perlu mengumumkan nikah secara publik. Seperti yang biasanya diumumkan dalam keadaan normal, tidak ada bukti bahwa nikah formal terjadi untuk Hadrat Ibrahim alaihissalam atau Hadrat Yakub alaihissalam. Jadi, seorang nabi yang menjadi saksi dan wasiat pada zamannya, yang menetapkan perintah-perintah tertentu dalam kaitannya dengan urusan perkawinan, dan yang memberikan teladannya dengan bertindak atas mereka, agar orang tersebut secara terbuka dan jelas memutuskan bahwa orang ini dan itu akan menjadi istriku. Ketika ini dibuat jelas di depan umum, ketika tidak ada ambiguitas di dalamnya, dan ketika itu dilakukan atas kehendak Tuhan, maka menurut hemat saya, tidak perlu ada upacara nikah yang formal. Ini adalah pandangan pribadi saya. Anda mungkin menganggap ini sebagai pandangan berdasarkan kecenderungan pribadi saya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, saya memiliki keyakinan kuat pada fakta bahwa seorang nabi tidak perlu mengumumkan nikahnya dengan mengadopsi cara yang umum lazim di kalangan umum. Karena nabi diasuh oleh tuntutan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam pemeliharaannya. Dia mengawasi orang-orangnya dan dia tidak bisa membuat kesalahan seperti mereka. Dia juga tidak membina hubungan tersembunyi yang merupakan inti dari nikah, yakni pengumuman. Dia secara terbuka membuat keputusan yang jelas di masyarakat dan kemudian seluruh masyarakat menerimanya. Oleh karena itu, konsep di mana seseorang menjalin persahabatan secara diam-diam tidak berlaku bagi para nabi seperti itu. Bagaimanapun, satu hal telah dibuktikan oleh berbagai ulama seperti yang ditulis Shibli Nu'mani dalam bukunya Siratun Nabi setelah melakukan penelitian ekstensif bahwa nikah atau upacara Hadrat Maria Kiptiah dengan Rasulullah SAW tidak terbukti secara meyakinkan. Kami sangat mengantisipasi dan menduga bahwa beliau SAW mungkin memang memiliki upacara nikah. Jadi, ini adalah ikhtisar subjek dalam kaitannya dengan Hadrat Maria. Sekarang, siapa sebenarnya beliau? Hadrat Maria Kiptiah sebenarnya adalah seorang putri Mesir. Dia juga punya saudara perempuan. Ketika Rasulullah menulis surat kepada Raja Mesir, apakah namanya Mukaukab? Ya, Huzur Mukaukas. Huzur bersabda, benar, namanya Mukaukas. Meskipun dia tidak benar-benar memeluk Islam, namun di antara dua saudara perempuan yang dia kirimkan kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah, salah satunya adalah Hadrat Maria. Karena itu, dia dibesarkan dalam budaya yang berbeda, dan perintah yang berkaitan dengan budak berlaku untuknya juga. Tetapi kemudian dia sendiri menjadi seorang Muslim. Hubungan perkawinannya dengan Rasulullah terjadi setelah beliau menjadi seorang Muslim. Uniknya,
Istri Hadrat Ibrahim alaihissalam yang dulunya adalah seorang budak juga seorang putri dari Mesir, dan dialah yang mengandung Hadrat Ismail alaihissalam. Jadi, dengan cara ini, masalah ini menjadi sangat penting. Jika seseorang melihat kedua hal ini secara kolektif, akan menjadi jelas bahwa ketetapan Tuhan telah ditahbiskan. Seorang budak wanita yang dipandang hina oleh masyarakat, orang-orang Yahudi dan Kristen mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa melahirkan ahli waris spiritual dari keturunannya, tetapi lihatlah keagungan Allah dan bagaimana dia dengan luar biasa meniadakan kepercayaan atau gagasan ini. Sehubungan dengan Rasulullah SAW telah ditakdirkan bahwa dia tidak akan memiliki seorang putra. Tuhan tahu yang terbaik tentang kebijaksanaan di balik ini. Meskipun demikian, satu-satunya putra yang dianugerahkan kepadanya dikandung dari rahim Hadrat Maria yang juga seorang putri Mesir. Putra itu tumbuh cukup besar di mana dia akan bermain-main di rumah dan hidup selama 4,5 tahun. Ketika anak itu meninggal dunia, Rasulullah bersabda, "Law 'asha lakana siddiqan nabiyya." Artinya, jika anak ini tetap hidup, dia pasti akan menjadi nabi yang benar. Nah, apa yang terjadi dengan anggapan bahwa anak yang lahir dari budak itu hina dan sebagainya? Tuhan menanamkan tradisi Ibrahim dalam keberadaan Nabi suci Rasulullah SAW yang masanya dan subjek khatamin nubuwat atau finalitas kenabian telah dibuat jelas. Jika seorang hamba Rasulullah SAW yang tunduk pada imannya cukup layak untuk diangkat sebagai seorang nabi di sisi Allah, ini tidak akan menyebabkan halangan untuk finalitas kenabian dengan cara apapun. Oleh karena itu, beberapa ulama telah menyajikan hadis ini dengan cara yang berbeda yang menunjukkan bahwa Rasulullah bersabda bahwa dia memang seorang nabi. Ada narasi seperti ini kan? Ya, saya tidak ingat referensi pastinya. Namun saya memilikinya bersama saya di mana alih-alih mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang nabi, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi Tuhan. Jadi ini adalah inti sebenarnya dari subjek yang berhubungan dengan budak wanita. Lihatlah seberapa jauh hal itu mengangkat kehebatan mereka dan bagaimana hal itu dengan tegas menghilangkan konsep bodoh bahwa mereka hanyalah budak. Pertama dan yang terpenting, mengingat apa yang kita pahami dari studi Al-Quran, Nabi terbesar sebelum Rasulullah SAW adalah Hadrat Ibrahim alaihissalam. Kita belum pernah melihat Nabi yang lebih besar dari beliau, dan anak terbesar yang dianugerahkan kepadanya diberkahi oleh seorang hamba perempuan yang juga seorang hamba perempuan Mesir. Sekarang putra yang dianugerahkan kepada Rasulullah diberikan kepadanya melalui seorang hamba perempuan Mesir. Jadi, lihatlah kemuliaan Hadrat Hajrah, karena Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunannya, dan kemudian melalui kelahiran putra Nabi Muhammad SAW, seorang hamba perempuan diberikan lebih banyak kemuliaan. Ada begitu banyak wanita merdeka lainnya pada saat itu. Tuhan yang Maha Kuasa dapat memungkinkan salah satu dari mereka untuk mengandung seorang putra dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika dia memilih siapapun, Maria Kiptiahlah yang dia pilih. Oleh karena itu, saya berharap setelah ini, jika ada kesalahpahaman lain yang dipegang oleh para penafsir, orang-orang terpelajar akan membantahnya dengan keyakinan mutlak. Kata-kata yang disebutkan dalam Islamic Encyclopedia adalah Fir'aun memberikan putrinya tangan Hajrah dalam perkawinan dengan Hadrat Ibrahim alaihissalam. Tetapi menurut tradisi Yahudi, Fir'aun mengacu pada Raja Mesir. Jangan disesatkan oleh kata Fir'aun, karena Fir'aun ini orang Mesir. Poin yang diangkat adalah apakah dia hanya seorang putri atau seorang putri raja. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada perbedaan pendapat di antara beberapa cendekiawan Muslim seperti yang terjadi pada orang yang menyusun ensiklopedia ini. Apa yang ingin mereka buktikan adalah bahwa pernikahan Hadrat Ibrahim alaihissalam diumumkan secara resmi, namun sebagian besar tradisi yang kita temukan dalam buku-buku Yahudi menggambarkan bahwa Hadrat Hajrah diberikan kepada Hadrat Sarah sebagai budak. Dia tidak ditawarkan kepada Hadrat Ibrahim seperti itu. Dia diberikan kepada Hadrat Sarah dan kemudian Hadrat Sarah mengizinkan atau dengan rela menawarkannya dalam pernikahan kepada Hadrat Ibrahim alaihissalam karena dia tidak memiliki anak pada saat itu. Jadi jelas terbukti bahwa Hadrat Ismail adalah anak pertama yang lahir dari mereka dan sekarang masalah ini telah selesai. Perbedaan pendapat yang sepele ini tidak berdampak negatif terhadap apapun
yang telah saya jelaskan sebelumnya kepada Anda. Apakah ada referensi lain yang telah diterima dalam hal ini? Itu saja, ya kan? Private Secretary Sahib mengatakan, ya itu saja Huzur. Huzur bersabda, sudah saya berbicara tentang wala muttakhidhati akhdan. Nah, berkaitan dengan budak, ada beberapa konsep aneh lain yang berkembang. Ajaran tentang budak dan yang dapat dipertemukan di berbagai buku fikih harus diambil dengan sedikit tambahan. Karena seperti yang telah saya buktikan, tradisi-tradisi tertentu yang diikuti dari generasi ke generasi dan alih-alih membuka mata dan mendalami ajaran Al-Quran, orang-orang malah menerima tradisi-tradisi tersebut. Bahkan seorang ahli tafsir fenomenal seperti Hadrat Imam Razi telah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Itu bertentangan dengan contoh Hadrat Ibrahim dan praktik Allah Ta'ala. Oleh karena itu, gagasan seperti itu bahkan tidak boleh dihibur, karena perlakuan terhadap budak yang lazim adalah memfasilitasi untuk laki-laki, dan karena itu adalah masalah kemudahan bagi semua orang. Ketika kebiasaan ini berlanjut dari generasi ke generasi, tidak ada yang benar-benar merasa perlu untuk membuka mata mereka dan mengenali apa yang telah terjadi. Mereka hanya menganggap budaya tradisional sebagai bagian dari agama, dan kemudian ketika mereka menimbulkan masalah, mereka menjadi beban yang rumit dan membebani jiwa manusia, dan itu tidak dapat diterima begitu saja. Nah, dalam Tafsirul Qummi, satu hal atau isu yang diangkat berkaitan dengan budak adalah bahwa dalam ayat فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Dalam ayat ini, uhsinna mengacu pada ketika mereka menikah atau ketika mereka menjadi wanita merdeka atau menjadi seorang muslim, maka hukuman akan ditentukan bagi mereka jika mereka bersalah karena perbuatan cabul. Tetapi hukuman yang akan ditentukan bagi mereka adalah setengah hukuman yang ditentukan bagi wanita merdeka. Karena mereka berasal dari latar belakang perbudakan, mereka tidak dapat diperlakukan dengan tingkat kekerasan yang sama seperti yang dapat dihadapi oleh perempuan dari latar belakang kebebasan. Kemudian setelah ini, beliau berbicara tentang masalah bagaimana aturan ini akan dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa itu akan diterapkan dengan cara berikut. Jika seorang wanita sebelumnya seorang budak melakukan perzinahan satu kali, setengah dari hukuman akan diberikan. Jika dia melakukan perzinahan untuk kedua kalinya, setengah dari hukuman akan diberikan. Jika dia melakukan zina untuk ketiga kalinya, setengah dari hukuman akan diberikan. Jika dia melakukan perzinahan untuk keempat kalinya, setengah dari hukuman akan diberikan. Jika dia melakukan zina untuk kelima kalinya, setengah dari hukuman akan diberlakukan. Jika dia melakukan zina untuk keenam kalinya, setengah dari hukuman akan diberikan. Jika dia melakukan zina ketujuh kalinya, setengah dari hukuman akan diberikan. Kemudian, qala sadikun innama soro yuqtalu fis thaminah. Dan jika dia melakukan zina yang kedelapan kalinya, maka dia harus dibunuh. Ini adalah hal yang telah disampaikan oleh Hadrat Imam Sadiq menurut umat Islam lainnya. Saya tidak percaya bahwa Hadrat Imam Zafar Sadiq akan mengatakan hal seperti ini. Tapi Muslim lainnya mengatakan bahwa dia mendasarkan apa yang dia katakan pada rahmat Allah, bahwa ini adalah rahmat yang nyata dari Allah yang Maha Kuasa, yang dia tetapkan untuk seorang hamba perempuan untuk dibunuh ke-8 kalinya dia melakukan perzinahan, karena jika hukuman penuh perzinahan dijatuhkan kepadanya ke-8 kali, itu akan bertentangan dengan kehormatan wanita merdeka bagi mereka untuk menjadi satu atau dengan budak wanita dalam hukuman yang mereka terima. Oleh karena itu, karena rahmat Allah bahwa alih-alih menghukum seorang budak wanita dengan 100 cambukan, dia memerintahkan agar wanita tersebut dibunuh. Inilah konsep mereka tentang rahmat Allah, dan tidak ada bukti yang diberikan untuk ini. Tidak ada referensi kategoris dari Al-Quran atau dari praktek Rasulullah SAW yang disediakan sama sekali. Ketika masalah seperti itu muncul, pikiran manusia terus memikirkan gagasan aneh dan situasi hipotetis tentang apa yang akan terjadi jika ini dan itu terjadi. Sebuah riwayat dari Hadrat Abu Hurairah yang telah dikaitkan dengan Nabi SAW. Apa referensinya? Narasi ini dari Sahih Muslim.
Ini bertentangan dengan anggapan bahwa seorang budak wanita harus dibunuh untuk ke-8 kalinya dia melakukan perzinahan. Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang budak perempuan melakukan perzinahan dan perbuatan perzinahannya terbukti, pemiliknya harus menjatuhkan hukuman had kepadanya. Di sini, menjatuhkan hukuman had tidak mengacu pada hukuman yang dijatuhkan kepada wanita merdeka, melainkan mengacu pada menjatuhkan hukuman setengah dari apa yang akan dikenakan pada wanita merdeka. Dia seharusnya tidak mencibir dan mengejeknya. Jika dia melakukan perzinahan lagi, dia harus menghukumnya lagi. Jika dia melakukan zina untuk ketiga kalinya, maka dia harus menjualnya meskipun dia harus menjualnya dengan harga yang tidak seberapa. Seseorang seharusnya tidak menyimpan pelayan atau budak seperti itu di rumah. Lebih baik baginya untuk membiarkannya pergi. Ada pokok bahasan lain yang muncul sehubungan dengan hadis ini, dan karenanya saya telah menyajikannya di hadapan Anda untuk menarik perhatian Anda terhadap hal ini. Jika seorang budak melakukan perzinahan 3 kali, orang yang melakukan perzinahan dengannya juga harus dihukum, tetapi tidak disebutkan dimanapun. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa di antara sarana perlindungan yang diberikan Islam, salah satu sarana perlindungan adalah jika kedua belah pihak tertangkap basah melakukan zina, barulah mereka akan dihukum. Orang yang mengaku bahwa dia telah melakukan perzinahan atau jika seseorang memiliki anak, mereka tidak memiliki hak untuk melibatkan orang lain dan membuat orang lain dihukum juga. Siapapun yang tertangkap akan bertanggung jawab untuk dihukum. Masyarakat tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan seseorang untuk menyingkapkan tabir yang telah dipasang Tuhan atas mereka. Dengan demikian, pokok bahasan ini menjadi sangat penting karena di zaman sekarang ini telah tersedia berbagai sarana ilmiah yang dapat membuktikan hal-hal tersebut. Jika Allah Ta'ala telah menganggap usaha untuk membuktikan perbuatan zina diperbolehkan, maka penggunaan cara tersebut akan diperbolehkan. Tetapi jika Allah Ta'ala bahkan tidak menarik perhatian kita untuk melakukan upaya seperti itu, juga tidak terbukti dari praktek Rasulullah SAW bahwa penyelidikan pernah dilakukan dalam kasus seperti itu, maka dalam kasus seperti itu tidak dapat dikatakan bahwa karena Islam diturunkan sejak lama dan karena cara ilmiah ini diciptakan. Kemudian itulah sebabnya Al-Quran tidak membicarakan hal ini. Ini adalah serangan terhadap sifat Allah yang Maha Kuasa, bahwa Dia Maha Mengetahui. Jadi, menurut pandangan saya, ini secara pasti membuktikan bahwa Allah Ta'ala memberikan rahmat-Nya dan menutupi kelemahan umat-Nya, dan tidak ada seorang pun yang berhak membuka dan merobek tabir itu. Jika suatu perbuatan zina dilakukan dan orang yang dituduh tidak menerimanya, atau jika kedua orang itu tidak tertangkap dalam perbuatan yang membuat keduanya dapat dikenakan hukuman, maka yang satu tidak dapat melibatkan dan menghukum yang lain karena dengan menuduh orang itu. Hanya dengan menuduh orang itu. Orang seperti itu bahkan tidak memiliki hak untuk melontarkan tuduhan seperti itu tanpa bukti. Dan li'an mereka mengambil 4 sumpah dan mengutuk pembohong kelima kalinya, tidak ada nilainya. Oleh karena itu, kasus seperti itu akan ditutup saat itu juga. Adapun menjual budak, alasannya adalah jika seseorang secara lahiriah memperoleh keuntungan duniawi dari seorang budak yang dituduh berzina, itu hanya akan menimbulkan masalah dan lingkungan rumahnya menjadi tidak suci. Oleh karena itu, yang terbaik adalah melepaskan budak seperti itu. Kita masih punya waktu untuk membahas topik lain, kan? Ada aspek lain yang belum dibahas. Orang-orang telah menyusun riwayat yang aneh dan saya tidak menganggapnya pantas untuk disajikan di hadapan Anda. Hal-hal yang penting dan layak untuk didiskusikan telah disajikan di hadapan Anda.
Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu tidak menerima bahwa konotasi Islam dapat dimasukkan ke dalam kata muhsina dalam arti bahwa jika seorang budak adalah seorang muslim, ia akan menerima setengah hukuman, dan jika budak bukan seorang muslim, maka bahkan setengah hukuman itu tidak akan diberikan. Para ulama yang menyimpulkan bahwa konotasi muhsina di mana dikatakan merujuk seseorang sebagai seorang muslim termasuk dalam kata sinna, dan kata muhsinat telah digunakan untuk ini juga. Dalam kaitannya dengan budak wanita, konotasi ini disertakan. Mereka mendukung pandangan mereka dengan berbagai hadis di mana tidak terbukti bahwa hamba yang dibicarakan adalah seorang muslim, dan dalam beberapa situasi Rasulullah menggunakan kata had untuk hukuman, dan dalam beberapa kasus beliau menggunakan kata idribuha atau idribuhunna untuk menunjukkan hukuman atau siksaan. Perbedaan halus yang mereka buat adalah bahwa dalam kasus di mana Rasulullah melihat seorang budak muslim terlibat, sesuai dengan perintah Al-Quran, dia akan menerapkan setengah hukuman, dan dalam kasus di mana seorang pembantu non-muslim atau budak non-muslim terlibat, dia hanya akan menghukum dan menegurnya dan membuatnya menyadari kesalahannya. Oleh karena itu, saya menjelaskan baik pandangan atau aspek dari masalah tersebut. Lalu ada terjemahan Richard Bell, tetapi tidak ada yang signifikan dalam terjemahannya yang patut diperhatikan. Wery adalah salah satu yang karyanya mulai saya tinggalkan begitu saja. Dia mengatakan hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal dengan prasangka sedemikian rupa. Sehingga memaksa saya untuk mengatakan sesuatu dengan tegas yang kemudian menjadi sarana kesedihan bagi sebagian orang. Jadi, saya telah berkata pada diri saya sendiri bahwa saya tidak akan menempuh jalan itu sejak awal. Anggap Wery tidak ada, namanya tidak layak disebut, dan sering diulang-ulang dalam hubungannya dengan Al-Quran. Apa yang bisa dikatakan kepada seseorang yang mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Dia berkata, negara-negara muslim tidak pernah melakukan apapun secara sukarela untuk membebaskan perbudakan. Jika umat Islam tidak membebaskan perbudakan secara sukarela, lalu siapa yang memaksa mereka untuk melepaskan perbudakan? Ada perintah sukarela untuk menghapus perbudakan yang ditemukan di seluruh Al-Quran, kecuali satu aspek yang berhubungan dengan mukatabat yang sebenarnya, bahkan lebih besar dari perintah sukarela. Keindahan perintah itu jauh lebih besar daripada yang bersifat sukarela, dan saya akan menjelaskannya nanti. Jadi, mari kita lupakan tentang Wery. Terjemahan yang dikemukakan Rodwell terdiri dari perbedaan yang halus, dan dalam pandangannya, menurutnya, terjemahan ayat tersebut dalam kaitannya dengan pelayan wanita lebih cocok, atau budak wanita lebih cocok dibandingkan dengan terjemahan yang lebih umum, dikenal atau lazim. Tampaknya dia memandang Islam dengan penuh kekaguman, dan karena itu terjemahannya selalu atau dalam banyak kasus terdiri dari beberapa poin yang rumit, di mana ia berpikir bahwa terjemahannya murni dari kekurangan potensial yang terkandung dalam terjemahan lain yang lebih umum. Saya merenungkan perbedaan dalam terjemahan-terjemahan ini, dan saya tidak benar-benar memahaminya. Tetapi bagaimanapun juga, saya akan menyampaikan apa yang dia katakan di hadapan Anda. Di banyak tempat dia telah menulis bahwa misalnya, this here salah diterjemahkan, dan sebaliknya harus diterjemahkan dengan this manner. Jadi, dimanapun dia membuat perbandingan semacam ini dalam terjemahan yang berbeda, sangat menarik untuk dibaca. Dia mengatakan bahwa terjemahan berikut adalah terjemahan yang keliru, dan barang siapa di antara kamu tidak cukup kaya untuk menikahi wanita beriman yang merdeka, maka biarkan dia menikah dengan hambamu yang beriman yang telah jatuh ke tanganmu sebagai budak. Apakah kamu
Apakah Anda paham? Kemudian dia mengatakan bahwa terjemahan yang sebenarnya dari ayat ini seharusnya adalah sebagai berikut. Dan barang siapa di antara kamu yang tidak mampu menikahi wanita beriman yang merdeka, biarkan dia menikah dengan apa yang dimiliki tangan kananmu, yaitu hamba perempuanmu yang beriman. Dr. Sahib, sudahkah Anda memahami perbedaan antara kedua terjemahan ini? Tidak, Huzur. Huzur bersabda, kalau begitu, kita akan merenungkan hal ini. Dia sering mengatakan sesuatu yang baik, dan karena itu kita harus mempertimbangkan lebih jauh apa yang ingin dia katakan. Sale telah mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh berbagai ulama lain, seperti Hadrat Imam Razi. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak menganjurkannya, dan di sisi lain mereka mengatakan dan menerima kenyataan bahwa ayat ini berbicara tentang kesetaraan derajat wanita merdeka dan budak. Sale menggemakan suara yang sama. Dia mengatakan menjadi sama keturunan Adam dan iman yang sama. Tidak ada lagi yang perlu disebutkan darinya. Sale juga mengemukakan alasan untuk memberikan setengah hukuman dan mengatakan alasannya adalah karena mereka dianggap tidak memiliki pendidikan yang begitu baik. Artinya, karena mereka tidak terdidik dengan baik, itulah mengapa Islam memberi mereka kelonggaran ini. Nah, pembahasan tentang Oma Malakat Aimanukum adalah sesuatu yang harus dijelaskan terkait dengan ayat ini. Saya pikir kita akan dapat membahas ini dalam waktu yang tersisa. Di banyak tempat di Al-Quran, pernikahan ditekankan dalam hubungannya dengan Ma Malakat Aimanukum atau dalam kaitannya dengan budak, dan kami menemukan bahwa menikah itu perlu. Tetapi dengan melihat beberapa ayat Al-Quran lainnya, kita dapat menarik kesimpulan yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, perbedaan pendapat para ulama berbeda dalam hal ini. Hampir semua cendekiawan abad pertengahan dengan suara bulat menyetujui fakta bahwa boleh melakukan hubungan suami istri dengan budak wanita. Dan izin ini tidak hanya terbatas pada hamba perempuan yang diperoleh dengan perintah Ma Malakat Aimanukum, yang berarti perempuan yang diperoleh seseorang setelah mereka ditangkap dalam perang atau pertempuran yang sebelumnya menikah atau belum menikah dan yang telah ditinggalkan oleh tanah air mereka. Sebenarnya karena jualan budak adalah hal yang biasa, maka hal ini berlaku untuk semua budak. Oleh karena itu, saya akan menyajikan kedua jenis ayat ini kepada Anda sehingga pikiran Anda bebas dari kebingungan dan agar Anda memahami makna sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa ayat yang jelas menunjukkan bahwa wanita-wanita yang ditangkap dalam perang, yang kemudian didistribusikan, dan yang mulai tinggal dengan orang lain di rumah mereka, diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan mereka, dan izin ini diberikan tanpa menikahkan mereka karena jika izin ini tidak diberikan, maka akan menyebarkan perselisihan, keburukan di seluruh masyarakat. Dan wanita yang tidak terkait dalam pernikahan bukanlah muhsinah dalam hal apapun. Mereka bahkan tidak bisa menjadi wali mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu, baik pria maupun wanita akan menghadapi persidangan. Dan jika dikatakan bahwa perkawinan itu perlu, maka hal itu akan mempengaruhi hak-hak para istri. Dalam hal istri ridho kepada suami dan sebaliknya, jika semata-mata demi budak agar tidak menjadi gelandangan atau merusak masyarakat, maka suami terpaksa mengawininya, itu sama saja dengan merampas harta kekayaan. Hak-hak istri dalam arti bahwa istri dan budaknya akan menjadi sama dalam hak-hak berhutang kepada mereka, karena seperti yang telah saya sebutkan, setiap kali seorang budak menikah, dia menjadi muhsinah dan dia menjadi sama-sama layak atas hak-hak yang dia miliki sebagai seorang istri. Ingatlah bahwa budak seperti itu sebenarnya adalah wanita yang dihukum. Mereka adalah wanita dari suatu bangsa yang praktis telah dihukum oleh bangsanya karena mereka atau suami mereka telah mengambil kebebasanmu dan perlakuan mereka terhadapmu adalah atau jauh lebih buruk daripada perlakuan yang dijunjung tinggi Islam. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak adil tentang ini. Ini adalah perintah yang benar-benar tepat.
maka tidak mungkin menafikan ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas membolehkan seorang pemilik untuk melakukan hubungan suami istri dengan hambanya berdasarkan syarat-syarat tersebut. Ini adalah pandangan saya. Namun hal ini tidak berlaku bagi para budak yang banyak dijual di pasaran. Ada ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang berhubungan dengan mereka, dan bahkan dalam kasus mereka, dalam hal pernikahan disebutkan bahwa meskipun Anda adalah pemilik budak tertentu, tetapi lebih baik Anda tidak menjadi halangan untuk menikahkan mereka. Jika seorang Muslim setuju untuk menikahinya, maka Anda harus dengan senang hati menikahkan mereka sehingga mereka dapat memiliki rumah sendiri. Ini adalah pandangan umum saya dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang relevan dalam hal ini. Sekarang saya akan menyajikan ayat-ayat yang mendukung kedua pandangan tersebut di hadapan Anda. Ayat pertama adalah Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna ardad dunya. Tuhan menetapkan ini untuk semua nabi bahwa mereka tidak akan memperbudak orang merdeka kecuali ada pertumpahan darah yang parah, contohnya perang. Jadi, ini adalah topik ma malakat yang telah saya terangkan sebelumnya. Ayat kedua adalah wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Wanita-wanita yang menjadi mahram, artinya yang menikah, dan dengan siapa tidak boleh lagi dinikahi. Makna sebenarnya dari ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum adalah wanita-wanita yang menjadi milikmu sebagai akibat ditangkap dalam perang dan yang telah menikah sebelumnya. Di sini menikah tidak berarti bahwa jika Anda menikahkan mereka dengan seseorang setelah mereka menjadi milik Anda, itu akan menjadi halal bagi Anda. Para wanita yang menikah dari sebelumnya karena perang membuat pernikahan mereka menjadi tidak sah dan memutuskan hubungan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, Anda diizinkan untuk menikahi mereka. Inilah inti sebenarnya dari ayat ini. Ayat ketiga adalah wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah janda-janda dari antara kamu, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahi budak laki-lakimu dan budak perempuanmu yang layak untuk dinikahi. Di sini, alih-alih subjek ma malakat aimanuhum, subjek yang disebut adalah ibadikum wa imaikum, yang berhubungan dengan budak laki-laki dan perempuan pada umumnya. Oleh karena itu, Al-Quran telah membuat perbedaan bahwa budak laki-laki dan perempuan yang normal tidak halal bagi seorang pemilik hanya karena dia memilikinya. Sehubungan dengan mereka, seseorang harus menikahi mereka. Jadi ajaran-ajaran ini sangat jelas dan terlihat jelas perbedaan keduanya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha, dan mereka yang tidak menemukan cara untuk menikah harus menjaga kesucian diri mereka sendiri. Sehubungan dengan orang-orang seperti itu, mengapa Al-Quran tidak mengatakan bahwa mereka sudah halal? Jika Anda tidak bisa menikahkan mereka, lalu kendala apa yang ada? Mereka halal bagimu. Tapi Quran tidak mengatakan itu. Tuhan berfirman, mereka yang tidak menemukan cara untuk menikah harus menjaga kesucian diri mereka sendiri. Di mana izin jelas diberikan berdasarkan ma malakat aimanuhum, hal ini telah saya jelaskan sebelumnya. Saya sebutkan bahwa tidak ada arti lain yang dapat diturunkan dari ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. Salah satunya dari surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali dari istri mereka, aw ma malakat aimanuhum, atau apa yang dimiliki tangan kanan mereka. Dengan kata lain, para wanita yang ditangkap dalam perang, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sekarang di sini kata aw tidak memberi ruang untuk diartikan sebagai atau mereka yang kamu nikahi.
Karena jika kamu menikahi mereka, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत mereka akan berada di bawah azwaj. अला Jadi, meskipun Anda tidak menikahi mereka, artinya jika mereka tidak berada di bawah azwaj, seorang wanita yang ditangkap dalam perang adalah halal untuknya selama keadaan perang itu masih ada. हाथों के नीचे आई Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dengan tegas berpegang pada pandangan pertama bahwa लफ्ज में dalam keadaan normal, इस बात की hanya dengan memiliki seorang budak, seseorang tidak diizinkan untuk melakukan hubungan pernikahan dengannya. आवाज में आ जाएंगी Tetapi berdasarkan ayat-ayat ini, अगर निकाह न beliau menerimanya. अजवाज में Beliau radhiyallahu anhu bersabda bahwa bagi para wanita yang orang-orangnya tidak datang untuk membebaskan mereka ये जायज है dan yang tinggal di tempat tinggal Anda, जो पहले मसले ini के कायल हैं बड़ी adalah kasus luar biasa di mana izin diberikan. अजवाजी ताल्लुकात की इजाज़त नहीं मिलती इन आयात में इस बात को तस्लीम फरमाते हैं Di tempat lain, इसमें सिवाय dalam Al-Quran, उनके ना वो dalam surah Al-Ma'arij ayat 30 hingga 32, जो Allah Ta'ala ताल्लुक में बयान berfirman, दूसरी जगह सूरह अल-मारिज में وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, हाफिज illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. वाले हैं Jika konotasinya di sini adalah melakukan hubungan suami istri dengan mereka setelah menikah, lalu apa artinya ghairu malumin? Sehingga mereka tidak disalahkan. Jika seseorang melakukan hubungan perkawinan dengan tawanan perang wanita dalam keadaan yang ditentukan oleh Al-Quran, mereka sama sekali tidak dapat disalahkan. जंगी कैदी औरतों से उन हालात में जिनके ऊपर कुरान रोशनी डाल चुका है Memang, ताल्लुकात faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. हाँ फमन इब्तगा वरा Tetapi orang-orang yang mencari selain itu, mereka itulah इसके सिवा orang-orang yang melampaui batas di hadapan Allah. फिरते हैं Dengan demikian, वो ऐसे लोग हैं जो खुदा के नजदीक जाति करने वाले हैं saya sekarang telah menyajikan aspek-aspek yang berbeda dari pokok bahasan yang berkaitan dengan ayat ini yang penting. अस्सलाम वालेकुम